yang sektor tempatnya berpotensi juga turunkan ada beberapa prinsip dalam melakukan partisipasi terhadap keselamatan. Dengan semua tempat yang masih berhubungan dengan maka prinsipnya dilakukan. Kemudian yang kedua, kita melakukan penghapusan sekaligus kita memetakan konversi jabatan yang akan kita usulkan ke tadi jabatan fungsional. Pada proses tersebut kami sudah memperoleh gambaran ada 13 SKPD yang eselon 4-nya kita rencanakan dihapus beberapa tempat. Ada 26 jabatan eselon 4 yang dihapus termasuk di DPRDSP. Jadi kita tidak hanya fokus di DPRDSP. Lalu kita mengusulkan 40 jabatan fungsional dengan asumsi konversi 26 jabatan fungsional ditambah opsional jabatan fungsional yang disesuaikan dengan kompetensi mereka dan peminatannya. Sedangkan sejauh ini tidak ada resistensi dari teman kami. Prinsipnya mereka mengikuti hasil tes yang telah dilakukan oleh dua organisasi. Itu Bapak Sudin. Sedangkan di kabupaten kota, lihat fokus mereka masih di DPRDSP. Jadi dari 35 kabupaten kota, 33 kabupaten kota melakukan rencana nasionalisasi eselon 4 hanya di DPRDSP, di perangkat daerah lainnya tidak ada. Sedangkan dua kabupaten kota yaitu Kota Pekalongan sudah mengikuti polisi dan kabupaten Boyolali selain nasionalisasi itu Kapil. Itu Pak. Baik. Misalnya terjadi fokusnya hanya di sana, di kabupaten kota. Yang pertama mungkin ini dianggap sebagai nasionalisasi tahap 1, mungkin ya. Yang kedua, yang mereka mungkin kan juga karena dari kepala-kepala SKPD yang tidak mau bilang. Terus yang ketiga, itu tidak ada catatan dan tersebut yang harus dilaksanakan. Itu kemungkinan-kemungkinan. Itu yang bisa kita laporkan, Pak. Sementara itu posisi kita bisa bicara seperti ini. Ya, di sini seperti yang saya sampaikan. Jadi kami sudah siap secara konsepsi. Demikian Pak Sudin. Baik, Pak Karo, mungkin ada beberapa hal yang perlu klarifikasi. Tadi usulan 26 jabatan yang potensial disederhanakan itu seluruhnya tersebar di 13 perangkat daerah ya, Pak Karo ya? Perangkat daerah. Ya, dapatnya ketemunya bisa dikecilkan nggak itu? Dapatnya 26 jabatan ya, Pak Karo ya? Ya. Kemudian untuk kabupaten kota yang lain, secara umum baru katakanlah untuk step awal ini muncul di fokus di PTSP. Tetapi barangkali kami juga memberikan masukan juga pada teman-teman kabupaten kota
agar juga memperhatikan atau mengidentifikasi jabatan-jabatan pengawas lainnya yang potensial untuk dilakukan penyederhanaan dengan tentunya mengeksersais terlebih dahulu transformasi jabatan personalnya, gitu ya, penyiapan jabatan personalnya. Artinya apa yang sudah dilakukan Des Provinsi barangkali bisa menjadi referensi bagi kabupaten kota, sehingga walaupun nanti hanya tahap satu, pada tahap awal ini adalah di fokus di PTSP, tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa ada dan tidak adanya pedoman birokrasi, pengembangan jabatan fungsional berbasis urusan dan spesifikasi keahlian itu juga dibutuhkan oleh masing-masing daerah, gitu ya. Nah, yang perlu kami klarifikasi, apakah yang berfokus kepada dinas PTSP itu juga harus dipastikan bahwa dinas-dinas terkait itu tidak lagi menangani rekomendasi teknis perizinan, itu semuanya harus dialihkan ke PTSP supaya fokus dan sederhanakan tata kelolanya. Jadi katakanlah walaupun nanti hanya berfokus penyederhanaan pada dinas PTSP, tapi juga akan berimplikasi pada penyederhanaan jabatan-jabatan pengawas yang ada di dinas terkait, khususnya yang menangani rekomendasi teknisnya. Kira-kira seperti itu gambarannya, Pak Karo. Ya, jadi prinsipnya sebenarnya begini. Prinsip pertama adalah sesuai dengan edaran Kemendagri kan ada. Kemudian prinsip kedua, eselon 4 apapun eselon 4 jenisnya, kalau dia masih berkaitan dengan pelayanan publik, kita putuskan dihapus, gitu ya. Harus dihapus. Kecuali kewenangan itu dialihkan kepada PTSP. Tapi umumnya teman-teman kami tidak keberatan untuk dihapus. Jadi memang harus ada ketegasan, Pak, di dalam pelaksanaan itu. Karena teman-teman di kabupaten kota ini kan memang emosinya masih keras. Beda dengan saya mungkin di hal yang lain. Jadi kita terus ini mungkin dianggap salah satu, tapi saya usulkan itu bisa dievaluasi lah. Dari masing-masing provinsi itu bagaimana polanya, kemudian diatur diambil framework macam itu, acuan baru dari organisasi yang diberikan kami dan sampai ke kita. Jadi kita akan menjalankan aspek dengan itu. Karena kalau berkaitan dengan organisasi, memang lebih cenderung pertawan atas bawah. Tapi dari hasil diskusi ini saya kira sangat bermanfaat untuk kita evaluasi oleh Kemendagri dan membuat framework-nya buat kita semua. Framework yang baru. Mungkin begitu Pak. Ya, Pak Karu, memang saat ini kan katakanlah arah kebijakan atau framework yang disampaikan oleh Pak Karu tadi, justru kita berharapnya juga mendapatkan pengayaan referensi dari Bapak Ibu yang ada di daerah. Sehingga jangan sampai nanti ketika kita merumuskan framework, katakan begitu ya, yang harus itu yang dilaksanakan oleh seluruh daerah, miskin referensi, kira-kira gitu ya Pak Karu ya. Nah, miskin referensi, miskin legitimasi pula. Nah, oleh karena itu forum-forum seperti ini kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari Bapak Ibu sedari awal untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan manakala nanti terjadi dilakukan pengadaan birokrasi jabatan-jabatan strukturalnya. Sebenarnya itu esensi utamanya yang perlu kita perhatikan. Katakanlah misalnya hanya di PTSP, kan ada beberapa yang mau dihapus, ternyata
untuk penyesuaian tunjangan dan lain-lain itu kan membutuhkan rumah baru jabatan fungsional atau jabatan fungsional yang sudah ada. Itu yang juga perlu dipikirkan atau yang perlu diidentifikasi. Jadi tidak hanya sebatas fokusnya pada dinas PTSP, terutama di teman-teman di kabupaten kota, Pak Karo. Ya, sebenarnya kan saat ini pemikiran kami justru ini momentum untuk mengefisienkan birokrasi jadi strategi baru. Dan kita juga momentum untuk merevitalisasi BPM-PTSP sehingga benar-benar menjadi satu-satunya institusi yang menjalankan, karena bukan hal yang rahasia lagi, proses di dari BPM-PTSP itu yang lebih sering menyebabkan proses perizinan menjadi sangat lambat. Karena misalnya rekomendasi, kayak izin lokasi, ada daerah tertentu yang izin lokasinya tidak mengikuti ketentuan BKPM misalnya, dia juga mewajibkan izin lokasinya sendiri. Dan ini merepotkan. Saya memang sudah dapat banyak laporan. Seringkali saya ingatkan hal-hal yang seperti itu masih terjadi di dalam kita. Nah, untuk itu kami di provinsi sekarang menggunakan momentum yang diminta Kemendagri untuk memperkaya, merevitalisasi BPM-PTSP menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan izin sepenuhnya, sehingga tidak perlu harus ke dinas SDM, harus ke dinas ini, itu yang kita lakukan. Makanya sekarang prinsip kami pokoknya kalau ada ekspor 4 di SKPD yang masih menjalankan proses rekomendasi, kita hapus. Kecuali Anda mau serahkan kepada ya. Baik Pak Karo, itu sudah sejalan. Ya, itu sudah sejalan dengan arah desain kebijakan pemerintah juga Pak Karo terkait dengan penghapusan rekom-rekom teknis yang masih ada di beberapa dinas. Lalu kalaupun misalnya ada beberapa katakanlah penyampaian dari dinas terkait misalnya, Pak, tapi kita ini masih membutuhkan rekom dari dinas terkait karena sesuai dengan regulasi Kementerian Pusat teknisnya misalnya. Nah, itu nanti dalam konteks, dalam momentum ini juga sekaligus nanti kita upayakan sinkronisasi atau penyederhanaan regulasi di pusatnya, Pak Karo. Jadi nggak usah khawatir nanti misalnya, Pak, kami masih ada rekom teknis di dinas itu karena ada peraturan menteri nomor sekian yang harus mewajibkan dinas memberikan rekom teknis. Nah, itu nanti sekaligus kita sisir untuk dilakukan penyederhanaan juga di regulasi Kementerian Pusatnya manakala bersinggungan dengan kebijakan yang bersifat sektoral atau teknis di Kementerian Pusatnya. Tetapi sekali lagi, kalau memang itu kebutuhan berbasis aspirasi usulan kebutuhan kebijakan itu dari Bapak Ibu di daerah, tentu akan lebih relevan dan lebih adaptabel sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Kira-kira begitu Pak Karo. Ya, barangkali bisa perwakilan Pak Karo ya diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu di kabupaten kota. Silakan, itu yang paling pertama kudus. Jadi namanya kabupaten Kudus gitu ya. Silakan Kudus. Kudus. Gerobokan. Gerobokan boleh lah. Gerobokan. Ya. Gerobokan nggih Pak Ivan nggih. Monggo Pak Karo yang mengatur lalu lintas perwakilannya ya Pak, perwakilan ya. Gerobokan mungkin waktu Presidenan Pak. Oke. Gerobokan. Yang gerobokan dengar ini nggih. Oke, jelas banget Pak.
Jelas Ya, banget. Pak. Matur Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau izin Pak Ivan, saya mau menyampaikan berkaitan dengan penyederhanaan organisasi. Tadi disampaikan bahwa dilakukan suatu exercise ataupun penyisiran berkaitan dengan penanaman modal, investasi, dan pelayanan publik. Sesuai dengan surat edaran Kemendagri, ya Pak, ya? Saya disampaikan bahwa untuk hal-hal berkaitan dengan rekomendasi penerbitan izin akan dilakukan penyisiran oleh Ustadz. Namun kita tahu bahwa rekomendasi yang ada di izin berdasarkan PP 18 pembagian kewenangan itu juga masih melekat pada urusan-urusan berkaitan dengan kelembagaan yang kita bentuk. Ini bagaimana terus Pak Rois ya, Pak An ya? Pak Rosi. Nanti mestinya regulasi pusat berkaitan PP 18 juga harus disesuaikan karena memang berdasarkan ketentuan DPM PTSP mengeluarkan izin berdasarkan rekomendasi tim teknis yang berkaitan dengan izin yang bersangkutan. Nah, ini menjadi kewenangan dari masing-masing dinas. Nah, mohon pencerahan Pak Rosi berkaitan dengan hal ini. Nanti bagaimana untuk pembagian kewenangan ini? Nanti apakah juga mau disesuaikan? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pelayanan publik, Pak Rosi, di dalam surat Mendagri mengamanatkan adanya 3 poin ini pelayanan modal dan pelayanan publik. Kita menyamakan persepsi kategori pelayanan publik itu yang bagaimana? Apakah pelayanan publik yang langsung melayani masyarakat seperti Dispenduk Capil atau yang lainnya, atau yang sifatnya bagaimana? Ini juga harus ada ketegasan sehingga kita juga mudah menyisir karena memang kita berbenturan dengan ASN yang ada di dinas juga, dan kita juga harus punya argumen regulasi yang kuat dalam rangka untuk melakukan penyederhanaan ini. Ini Pak Rosi, mohon pencerahannya berkaitan dengan hal ini. Matur nuwun. Pak Rosi. Kita tampung dulu atau langsung respon nih Pak Karu? Langsung aja Pak, nanti pertanyaan yang sama. Oh iya, saya kira representasi dari banyak pertanyaan juga dari Bapak Ibu di Kabupaten Kota ya. Pertama, implikasi terhadap upaya-upaya penyederhanaan birokrasi mestilah dia bermuara pada upaya penyederhanaan regulasinya, penyesuaian regulasi, baik itu regulasi terkait kelembagaannya, regulasi nanti tata laksananya, serta pola hubungan antara masing-masing perangkat daerah. Jadi memang Pak Kabak nggak bisa bim salah bim sekali jadi gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, yang kita butuhkan pada saat ini adalah step awal dalam rangka melakukan identifikasi terlebih dahulu. Mana-mana yang perlu kita melakukan evaluasi, dan perlu kita garis bawahi bahwa penyederhanaan birokrasi itu bukan hanya bicara tentang strukturalnya. Tentu dia berbicara pasti berimplikasi juga pada upaya penyesuaian tata laksananya. Tetapi juga lagi-lagi jangan kita resisten kira-kira begitu ya terhadap, karena penyederhanaan birokrasi itu suka atau tidak suka pasti akan terjadi gitu ya dengan berbagai tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi yang lain. Oleh karena itu harusnya ada melakukan penyesuaian PP kewenangan, ya PP kewenangan. Lalu nanti ada penyesuaian regulasi tentang kelas jabatan pasti ya, Pak ya, Pak kan ya. Enggak hanya berbicara tentang kelembagaannya, pasti regulasi kelembagaan. Kemudian terkait dengan kategori perizinan investasi pelayanan publik, memang sering menjadi pertanyaan
sudah dari sononya esensi dari kehadiran kita pemerintahan daerah itu kan pasti memberikan pelayanan publik. Lalu yang ingin disederhanakan itu yang mana? Apakah yang secara langsung atau tidak langsung dan seterusnya. Ini juga sebenarnya sudah dijembatani bahwa bisa kita berikan gambaran bahwa setiap perangkat daerah, apalagi yang kategori dinas, pasti dia kan memberikan layanan langsung ya Pak ya. Berikan langsung apa itu, terutama dinas. Nah yang kita maksudkan adalah ada short term, ada mid term, ada long term. Tentu kita bisa memprioritaskan manakala gitu ya, manakala ternyata sudah tertampung upaya-upaya percepatan penanganan birokrasi itu terkait dengan hanya urusan-urusan perizinan investasinya, kemudian bidang-bidang pelayanan publik tertentu, ya sudah. Ini kita identifikasi awal dulu. Berikutnya apakah semuanya dimungkinkan? Bisa saja. Maka kita membutuhkan identifikasi perurusan sebenarnya. Baik jabatan fungsional yang existing maupun yang potensial kita bentuk. Muaranya ke sana. Ada dan atau tidak adanya pendanaan birokrasi, sebenarnya pengembangan jabatan fungsional itu sesuatu yang given keniscayaan saja. Nah, supaya nanti para ASN kita, para pejabat kita yang ada di daerah itu juga banyak menu pilihannya ketika terjadi dilakukan pendanaan birokrasi terhadap pengurus-pengurus. Tetapi tadi kita siap memfasilitasi Pak Kabak yang berkenaan dengan ya beberapa regulasinya harus disiapkan, disesuaikan, itu pasti ya Pak Kabak ya. Tetapi lagi-lagi saat ini kita dalam step awal melakukan identifikasi pendanaan birokrasi. Yang tahu detail mana layanan-layanan dapat diproses yang mana saja ya tentu Bapak Ibu yang di daerah gitu ya. Kita nanti mengklarifikasi juga mengkonfirmasi dengan teman-teman Kementerian Teknis terkait dengan pelayanan-pelayanan tersebut apakah layak, capable untuk dilakukan pendanaan atau perlu kita pertahankan. Nah, untuk itu masukan-masukan proaktif dan intensif dari Bapak Ibu di Kabupaten Kota juga sangat kami harapkan dan tunggu gitu ya, supaya kita makin kaya referensinya di dalam rangka tadi merumuskan penyesuaian regulasi kebijakan pusat dan daerah. Kira-kira begitu Pak Karun. Ya, terima kasih. Pak Dir saat ini sudah bergabung juga Pak Karun, Pak Direktur kita. Tadi lagi ada Fitcon juga dengan Kemenpan. Barangkali Pak Dir saya hello. Halo Pak Karo. Selamat siang Pak Dir, sehat-sehat ya. Pak Karo. Ya. Sebentar lagi ngambil headset. Halo Pak Karo. Gelap sekali Pak Karo ini. Sudah mau jadi Superman apa? Nggak mau kelihatan lagi, udah gelap gulito. Mendekat. Nah, itu dong. Selamat siang Pak. Iya Pak Karo, apa kabar? Sehat ya? Tadi sudah dibahas dengan teman-teman ya. Ya, sehat-sehat ya. Oke. Ya, sehat. Iya. Sehat. Sehat Pak Karo, sehat. Halo. Ya. Oke. Sedikit saja mungkin Pak Karo ya dengan teman-teman para kabak organisasi di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah ya. Kita kan kemarin proses penyederhanaan birokrasi ini kan sudah kita pernah ketemu di Tamawangu waktu itu ya. Kita kan sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa proses penyederhanaan birokrasi ini kan sudah jalannya sudah panjang lah, sudah kita lalui bersama. Ada beberapa kemarin itu kan Pak Danang dengan Ibu Ani kan waktu itu kan sampaikan akan ada kita ketemu dengan perangkat daerah di provinsi, apa adanya perbedaan persepsi dari mereka. Tetapi perlu kita tegaskan bersama bahwa apa yang kita rumuskan bersama kemarin di workshop
di Jakarta, tentunya kan itu yang segera ditindaklanjuti oleh teman-teman di provinsi, kabupaten, kota. Yang sebelum tadi Pak Roji sudah disampaikan bahwa prinsip penyelenggaraan birokrasi tahap pertama ini kan kita minta seluruh provinsi, kabupaten, kota mengidentifikasi. Jadi eksekusinya sekarang apa masih nanti ada ada proses selanjutnya. prosesnya nanti. Jadi sekarang itu yang perlu kita lakukan, silakan diidentifikasi dulu sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama, yaitu menghapuskan seluruh jabatan pengawas di DMPTSP, dan sebagaimana saya sampaikan dulu bahwa seluruh jabatan pengawas di dinas perangkat daerah, itu di dinas, baik itu unsur penunjang, baik itu di pelayanan pelayanan wajib, semua itu yang ada tugasnya itu memberikan rekomendasi perizinan dan investasi. Pokoknya itu hapus, jadi tidak ada. Jadi diyakinkan di STOK-nya itu yang selama ini ada rekomendasi di sana. Dulu kan kemarin saya kasih contoh dinas kesehatan. Kita minta, ya kan? Kita minta dulu, kita exercise dulu dinas kesehatan itu apa sih tusinya, sampai kita lihat sampai di jabatan-jabatan di pengawas itu. Nah, itu kita ketemukan juga ada beberapa jabatan pengawas memang memberikan perizinan, rekomendasi yang masih melekat di sana. Sehingga itu yang harus dihapus. Dihapus semua, sehingga nanti mungkin di satu kabupaten kota itu mungkin bisa saja di dinasnya ada 12 apa 15 sesuai dengan tipologinya. Nanti di dinas yang lain itu kan banyak, ada beberapa perangkat daerah itu kan, contoh pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, PU, banyak sekali. Kalau di provinsi sekitar 10 lebih 15-an perangkat daerah itu. Bisa dicek itu nanti Pak Karo. Dengan Pak Danang, dengan Bu Ani ya, dicek di SOTK-nya. Jadi sebenarnya itulah yang paling ringan menurut saya. Tidak seperti yang dilakukan di kementerian di pusat itu ada langsung menghapus seluruh jabatan administrator dan pengawas. Tapi kan apa yang disarankan oleh Mendagri sebagai Korbinmasnya Pemda, Kementerian Dalam Negeri, kita mau untuk transformasi jabatan struktural ke fungsional ini kan bertahap dilakukan, tidak melakukan secara gradual semua. Dikhawatirkan akan mengganggu nanti pelayanan di daerah, karena ketersediaan jabatan fungsional pun kan kita akan usulkan juga nanti di usul yang akan kita sampaikan nanti, dan teman-teman dari provinsi, kabupaten, kota pun mungkin akan ada usul jabatan fungsional yang baru yang di luar 205 jabatan fungsional yang sudah ada itu. Nah, tadi juga saya Fitkom tadi sebelah juga tadi dengan Menpan BKN dengan beberapa masalah penyuluh KB. Nah, justru sebenarnya memang penyuluh-penyuluh ini pun yang fungsional itu kenapa mereka tidak betah di situ? Karena ya itu tadi pembinaannya tidak dilakukan secara baik, tidak kontinu, sehingga mereka menganggap karir mereka kan tidak mengalami hambatan. Nah, oleh karena itu sekarang Bapak dan Ibu nggak usah resah dulu. Silakan di-exercise dulu dengan baik, diidentifikasikan dulu. Nanti percayalah Kemendagri itu tidak melakukan hal-hal yang membuat gaduh atau menjadi persoalan di daerah. Kita sangat tahu lah kondisi daerah, karena Bapak dan Ibu lah yang akan mensukseskan apa visi misi dari kepala negara ya, dan dari kementerian terkait juga. Nah, itu mungkin Pak Karo, supaya nanti penegasannya di situ, supaya nanti teman-teman kabupaten kota, khususnya juga perangkat daerah di provinsi, supaya disisir betul itu tugas-tugas mana yang ada di sana. Karena nanti kita kawal itu Pak, di dalam dengan Biro Hukum nanti. Tidak ada lagi institusi itu di sana, di STOK-nya nanti, ya. Supaya nanti bisa, harapan kita akhir bulan April ini kan sudah segera disampaikan ke kami ya. Tentunya seluruh kabupaten kota. Nah, kita mendudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu, ya memang di situ penguatannya di PP 33 itu Pak.
Nanti seluruh dari kabupaten kota silakan diserahkan ke kita. Nanti kalau belum bisa datang ke Jakarta karena masih PSBB ataupun masih kita dengan situasi sekarang, ya boleh nanti dikomunikasikan kepada subdit masing-masing, nanti dikirim melalui baik email ataupun melalui job meeting lagi. Mungkin itu Pak Karo yang saya sampaikan, teman-teman saya kabar organisasi di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Kami mungkin sebelum kita tutup Pak Karo ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih Pak Direktur. Jadi prinsipnya bahan organisasi itu memang tidak tersebut harus ada ketegasan. Ya, karena kan terutama teman-teman saya di kabupaten kota, dia pasti akan menghadapi resiko dari beberapa sangat banyak. Kemudian yang kedua, selalu saja regulasi itu menjadi alasan yang konsisten. Pak, ini nek kalau aku sejalan ke juga loh. Di sini ada 10. Mana Pak? Jadi, Jangan di zona itu tidak. Pak Karo? jadi ranah Kenapa dia? Iya. Halo Pak Karo. Iya. Pak Karo. Di mood, ya ngebut di mood. Apa ke? Jadi kita kalau di provinsi kami sudah melakukan secara komprehensif yang kita hapus kalau jabatan pengawasnya ada 26, kita usulkan jabatan pengawasnya 40. Selatan kota masih terbatas di BPNBP, ketua ekor pekalongan. Kita tambah dengan kita dan Boyolali ditambah ke selain BPNBP di Kapil. Karena kabupaten kota yang lain masih terbatas pada Akil juga ini Karo. Oke. Jadi Pak Karo begini, Pak Karo teman-teman dari ini saya sampaikan ke seluruh kabak organisasi se-provinsi Jawa Tengah. Seluruh di samping PTSP, seluruh perangkat daerah baik di dinas teknis, baik di badan yang tugasnya ada rekomendasi izin dengan investasi semua dihapus. Jadi tidak ada seluruh Indonesia sudah sebegitu, tidak ada yang lain. Baik itu Papua, kemarin sudah, semua juga nggak ada. Bisa ditanyakan teman-temannya di Papua apa di mana itu sudah kita kemarin Fitcom sudah selesai. Jadi itu yang disampaikan. Jadi karena nanti di dalam surat kita juga nanti itu hapus semua. Nanti Biro Hukum nanti di Biro Hukum di provinsi saya minta nanti dalam memfasilitasi untuk perubahan satuan STOK dan perkadanya nanti ya tidak ada tugas-tugas itu lagi ada di jabatan pengawas. Mungkin itu Pak Karo. Dia harusnya nggak pakai begitu dia. Menggema. Dia pakai mic dia. Harusnya nggak perlu pakai mic dia. agak jauh nih dari laptop. Prinsipnya kami sama dengan Pak Direktur. Prinsipnya kami sama. Itu sekarang ini adalah momentum buat daerah. Halo. Ya silakan. Ya, jadi prinsipnya kami sama dengan Pak Direktur. Ya. Justru kami sekarang ini jadikan sebagai momentum untuk merevitalisasi BPM-PTSP. Ya. Jadi semua perizinan yang masih di luaran itu kita masukkan ke BPM-PTSP. Ya.
Yang kedua juga sebagai momentum untuk efisiensi birokrasi. Ya. Nah, jadi kemudian kita memang harus punya ketegasan. Jadi kami menggunakan ketentuan dari surat edaran Mendagri. Kita juga arahannya Presiden, pelayanan yang makin murah, mudah, cepat, dan tuntas. Ya. Alhamdulillah di Provinsi Jawa Tengah dalam proses des itu, kalau mereka misalnya ada beberapa kepala dinas yang tidak bisa terima, dia langsung ketemu saya jelaskan dia bisa terima. Gitu. Jadi ada yang langsung ketemu saya minta dispensasi, minta segini begitu, tapi setidaknya sudah bisa kita jelaskan. Ya Pak Mahathir sudah saya jelaskan, akhirnya kami di provinsi sudah final ini, kita nggak ada tahap-tahap awal, short term, mid term, long term, kita udah siap. Hanya memang yang ditanyakan teman-teman kabupaten kota adalah regulasinya. Nah, kita udah jelaskan regulasi sesuai arahan Pak Marjun kan harus ada dasarnya, tentu sedang dipersiapkan revisinya oleh Kemendagri kan begitu Pak ya, sebagai basis bagi teman-teman saya di daerah untuk melakukan. Oke, nanti saya sampaikan ke teman-teman di kabupaten kota nanti. Oke, terus? Ya, saya kira Oke, gini. Jadi teman-teman saya di seluruh provinsi Jawa Tengah, baik itu di kabupaten, kota, dan di provinsi, sudah jelas arahannya seperti itu menjadi kebijakan nasional, yang salah satu tugas kita adalah mengamankan kebijakan nasional tersebut. Sebenarnya kalau Menteri Dalam Negeri tidak melakukan hal untuk yang dari tugasnya selaku Korbinwas Pemda, kita sebenarnya sudah menghapus seluruh jabatan eselon 3, eselon 4 se-Indonesia itu. Tetapi Pak Mendagri sampaikan ini tidak bisa dilakukan secara masif sekarang, harus bertahap. Sehingga apa yang sudah, ini yang paling rendah yang kita minta. Itu sebenarnya pihak Menpan pun sebenarnya agak keberatan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kemdagri. Tapi kan kita menyampaikan situasi di daerah kan berbeda. Sehingga kita minta yang pertama, apa yang kita sudah rumuskan bersama di Arya Duta kemarin tanggal 24 workshop itu sudah kita sampaikan ke Menpan, itulah menjadi dasar kita. Nah, setelah nanti identifikasi dilakukan oleh teman-teman kita semua, nanti baru kita susun ada regulasinya yang mengikat, artinya bagaimana proses transformasinya, bagaimana penggajiannya, bagaimana tunjangannya, baru itu. Sekarang Bapak diminta exercise kok, mengidentifikasi jabatan-jabatan mana yang harus dihapus itu, hanya itu saja. Ya. Jadi ada di kabupaten kota sudah jelas. Jadi Bapak dan Ibu tolonglah, tugas Bapak itu mengamankan kebijakan nasional. Bukan menawar, nggak ada istilah menawar di sini. Ya. Sebelum Bapak dan Ibu menawar, kita sudah tawar dulu di tanggal 13 Desember dan 18 Desember kemarin. Kita bikin surat ke Gubernur Bupati Wali Kota. Menurut saya itu momentumnya luar biasa itu Pak Mendagri membuat surat seperti itu. Jadi jangan kita balik lagi ke belakang gitu loh. Ya, Pak Dir. Ya. Jadi itu tolong gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu tegas seperti itu, tidak ada. Masa orang Papua aja dari Papua Barat Papua dengan NTT sudah selesai, masa di kita tidak bisa. Nanti disampaikan gimana coba? Ya, itu yang disampaikan nggak ada artinya ini bukan memaksa bukan, tapi itulah keputusan kita bersama. Dan nanti dalam surat kita itu seperti itu. Baik itu daerah-daerah khusus, baik daerah istimewa juga sama seperti itu yang kita lakukan. Masih ada yang bertanya dari kabupaten kota nggak? Biar saya ini kabupaten kota mana? Nanti saya sampaikan ke sekdanya. Kabupaten mana? Gerobokan kenapa Gerobokan? Iya. Iya, Gerobokan. Udah bicara tadi Gerobokan. Sudah. Iya. Siapa? Jadi ini aja kita mohon penjelasan saja. Sudah dijelaskan kepada Bapak dan Ibu, dan saya juga sudah sampaikan kemarin ketemu
di Temang apa di Tawangmangu kemarin. Saya sampaikan sebenarnya jalan yang ditempuh itu menurut saya Menpan juga sebenarnya kaget kok Mendagri membuat surat seperti itu ke daerah. Kita tahu tidak mungkin seketika ini kita harus kita hapus. Jadi kita minta bertahap. Nah, sehingga diserahkan penyederhanaan birokrasi diserahkan ke Mendagri untuk provinsi kabupaten kota. Jadi itu maksud saya Bapak dan Ibu, jangan kita saling mencederai bahwa apa yang sudah kita putuskan bersama itu kemarin, ini juga kita laporkan bahwa seluruh pengawas di PTSP dengan seluruh dinas, badan, yang tugasnya itu industrinya masih melakukan perizinan investasi dengan rekomendasi, itu dihapus semua. Itu sangat ringan kok sebenarnya. Tidak ada berapa persen, tidak ada 50%, nggak mungkin, nggak sampai, nggak ada cuma berapa persen kok. Ya kalau dilihat sekarang Kementerian sekarang menghapus eselon 3, eselon 4, apa itu dilakukan? Nah, Kemdagri dari Korbinmasnya itu kita sampaikan bahwa khusus Pemda, kami Menteri Dalam Negeri lah yang mengatur bagaimana tahapan untuk melakukan penyederhanaannya, karena kami yang tahu. Seperti itu, ya teman-teman saya di kabupaten. Saya bukannya dari awal kita sudah duduk bersama dengan ini, makanya kita kosong kemarin itu supaya seolah-olah jangan menganggap bahwa hanya Mendagri yang maunya seperti itu. Daerah mukok semua, hapus semua. Padahal begitu kita bicara ini udah kita atur yang udah kasih yang lebih ringan, masih ada juga yang menawarkan. Dan pemikirannya yang sampai ke sana itu Pak Karo Kemdagri aja itu yang mau, sebenarnya daerah banyak yang mau mengupload eselon 4, eselon 3. Padahal kan bukan begitu, ya. Siap, Pak. Jadi tolonglah. Oke ya, teman-teman saya di daerah, saya terima kasih banyak. Kalau bisa nanti akhir akhir April ini ya Pak Karo ya, teman-teman dari kabupaten kota, tolonglah diselesaikan dulu seperti apa supaya nanti mudah-mudahan nanti ada yang kita tawar lagi yang mungkin yang tidak perlu Bapak pikirkan, tapi kita sudah melakukan hal-hal yang membela kepentingan daerah. Surat yang kemarin tanggal 13-18 itu mungkin Bapak dan Ibu kan tidak menduga kan ada surat itu kan. Tapi kita lakukan tanpa ada dari gerobokan minta Pak Direktur begini kan nggak begitu. Langsung kita lihat seperti apa kepentingan di daerah. Itu Pak Kabak organisasi ya. Siap. Gitu. Jangan nanti kalau kita saya dilukai hatinya repot lagi nanti nih. Ya. Gitu. Itu teman-teman kabak organisasi itu sudah jelas arahannya Pak Direktur. Tolong segera diperbaiki dan diusulkan kembali, ya. Jangan hanya BPM PTSP. Iya. Nanti kita kirimlah dari indikasinya ya. Oke. Jadi pokoknya yang diingat oleh teman-teman di provinsi kabupaten kota, Kemdagri itu sangat berpihak 100, ada lebih 100 nggak sih hitungannya kepada daerah? 1000%. Lebih. 1000% masih sedikit. Jadi artinya maksud saya nggak usah Bapak dan Ibu khawatir. Gimana sih Pak Direktur itu? Enggak. Bapak dan Ibu tenang-tenang aja kok. Desember kemarin kita mengeluarkan surat 2 tanpa Bapak Ibu langsung aja kita mau semua untuk membela daerah. Kalau enggak kemarin sudah Desember kemarin sudah tiarap semua ini. Ya kan gitu. Tapi kan itulah kewenangannya dari Kemdagri untuk Korbinmasnya ya kita laksanakan. Itu ya Pak Karo ya. Teman-teman saya di kabupaten kota ya. Dari Wonogiri sudah didengar belum? Oke, teman-teman dari Kudus juga saya lihat ada di sini. Siap. Oke, dari Semarang ada, sudah semua ada. Dari mana nih? Dari Brebes ya. Ya, Kudus, Pak.
Oh, dari Kudus ada. Kudus. Enggak ada kabel. Purbalingga, mana Purbalingga? Oh, Purbalingga, iya. Iya. Soalnya saya tahu orang-orang yang dari mana nih? Wonosobo? Wanita dari Wonosobo? Wah, nggak ada suaranya. Ya, oke. Mungkin itu saya sampaikan dari Solo, Surakarta mana nih? Surakarta? Ini ada sedikit dari BKD ya? Ada Pak Wisnu, siapa ini? Walau. Oke, itu ya Pak Karo ya. Saya ada lagi Pak Wisnu, apa yang disampaikan Pak Wisnu? Oh, Pak Wisnu dada aja beliau itu. Karena dia kasih tugas berat lagi untuk saya. Saya tahu itu. Jadi Bertanya, Pak. iya. Siapa? Kudus. Kudus. Gimana kabar Kudus? Alhamdulillah, Pak. Salam dari Pak Sekda ya, Pak. Salam hormat untuk beliau. Ya. Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Nah, tadi kalau misalnya diidentifikasi semua, kita sudah melangkah, Pak. Tetapi ketika jabatan pengawas dengan komposisi pekerjaannya itu mungkin 10% atau lebih sedikit pada tugas yang rekomtek, apakah itu juga termasuk yang ikut nantinya untuk diidentifikasi? Terus yang kedua, ketika identifikasi itu jalan ke depan pastinya akan berdampak pada kelembagaan. Ketika satu bidang di situ jabatan administrator, ke bawahnya ada pejabat pengawas, ada 2 misalnya. Ketika satu sudah hilang, maka di bawah bidang itu tinggal 1 kasih, otomatis berdampak pada kelembagaan yang ada. Karena tugas nanti kasih yang hilang melimpah ke fungsional, di mana jabatan yang sebelumnya di strukturalnya itu tidak semuanya bisa beralih ke fungsional sebagai transformasinya. Apakah pekerjaan beban yang ada itu langsung dibagi habis kepada jabatan pengawas yang ada, sementara tinggal 1 yang ada. Misalnya pada satu bidang yang kebetulan ada 2 jabatan pengawas di bawahnya. Terus yang berikutnya tadi memang masih di ya mungkin belum spesifikasi terkait dengan pelayanan publik, karena kita mengenal ada pelayanan publik yang administrasi, barang dan jasa, kan seperti itu, Pak. Sehingga penafsiran teman-teman di daerah kemungkinan pelayanan publik yang bagaimana nanti kalau kita melihat jabatan fungsional eselon 4 atau pengawas yang diidentifikasi, hampir semuanya di dinas itu terkena. Kita sudah melangkah, Pak, sampai identifikasi, tapi kemarin kita baru sampaikan ke Bapak yang di DPM PTSP saja. Sementara itu, Pak, terima kasih, Pak. Jadi gini Pak Kabak, apa namanya, kalau Bapak sampaikan, apakah dengan perubahan ini nanti akan mempengaruhi kerungan dia? Jelas. Justru PP 18 pun nanti kita akan coba lihat dampaknya nanti. Bukan hanya di kelembagaan, di tata laksana pun akan berubah. Jadi sebelum melangkah jauh ke sana, yang perlu Bapak persiapkan itu adalah kita dari identifikasi dulu. Sehingga nanti kelembagaannya itu nanti sekarang kan sudah dibaca belum Permendagri masalah kodifikasi anggaran. Ya, Pak, jadi arahnya memang sudah arah ke sana. Jadi nanti tidak seperti yang dibayangkan lagi dengan kelembagaan itu harus sekian, itu bisa mempengaruhi kelembagaannya nanti. Jadi kalau memang sekarang ada tugas, umpamanya di jabatan pengawas itu ada rekomendasi dari sana, ya memang harus dihapus. Bisa saja mau dikemanain. Ya kan bisa dilimpahkan ke seksi yang lain. Jadi apakah perlu selama ini ada
5 bidang menjadi tetap 5 bidang. Ya, tidak perlu ada 5 bidang, 4 bidang. Kan itu yang disampaikan. Nah, dampaknya ke sana, Pak. Jadi itu yang pelayanan publik yang dimaksud itu sebenarnya di dalam surat kita itu pelayanan publik itu yang secara umum kita buat. Nah sekarang kita identifikasi kemarin mana-mana saja sih yang harus disederhanakan tahap pertama, yaitu hanya di situ aja kita minta di PTSP semua dan di dinas dan dinas teknis yang di jabatan pengawasnya melakukan adaptasinya itu masalah perizinan kelembagaan dengan government. Itu aja kok. Jadi artinya itu ada di mana? Melekat ada di mana-mana. Ada di dinas PU, di dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas banyak. Kita udah lihat ada beberapa sesuai dengan lampiran Undang-Undang 23. Kita tahu itu mana-mana yang melakukan di sana. Itu jadi teman-teman dari kabupaten kota silakan saya segera supaya kita nanti ini kalau nggak jalan-jalan kita ini nanti kan ya kita langsung hapus semua nanti kalau sudah menjadi satu keputusan hapus seluruh ya kan kita menganggap bahwa kita kan menghadirkan provinsi kabupaten kota untuk dalam rangka menyikapi kebijakan yang nasional ini. Malah justru dianggapnya Kemdagri terlalu lembek. Oh, lama banget katanya. Padahal ya, kami kan punya 548 provinsi kabupaten kota. Jadi kan tidak gampang. Kalau cuma memikirkan Jabodetabek sih gampang. Ini kan sampai ke sana. Makanya kemarin kita coba mulai dulu dari provinsi yang paling timur. Dari Papua dulu kita bicara bagaimana dengan itu. Malah di sana nggak ada masalah. Malah justru mereka itu coba ditanya deh. Malah NTT kemarin seluruh kepala biro dengan ibu sekda hadir itu. Ya memang seperti itu Pak Direktur, kami setuju mendukung apa yang menjadi keputusan, menjadi kebijakan nasional ini. Yang penting bahwa tadi salah satu bahwa mereka yang akan transformasikan itu tidak merugikan apa pendapatannya, jabatan fungsionalnya nanti kalau dialihkan seperti apa kemudahannya seperti itu saya sampaikan. Ya. Oke. Siapa? Pak Karo, kita mau tutup Pak Karo. Agak lancang. Saya kira udah cukup ya. Oke, kita tutup ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Karo organisasi, teman-teman Kabak organisasi provinsi di Kabupaten Kota, seprovinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas pertemuan kita menurut pada hari ini. Ini kan masih ada lagi provinsi Jawa Timur yang dengan Jogja yang kami laksanakan nanti. Apa yang sudah tadi kami sampaikan tolong segera ditindaklanjuti dan teman-teman nanti dari provinsi akan segera menyampaikan kepada Kemdagri pada paling lama akhir bulan April ini. Karena kita sudah akan besok memasuki bulan Ramadan ya Pak Karo ya. Jadi saya sebagai pribadi dengan teman-teman saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang sudah kita persiapkan ini bisa cepat selesai dan masalah musibah yang kita hadapi bersama ini, masalah COVID-19 ini cepat berlalu. Mungkin itu yang sampaikan, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.